Halo, selamat pagi. Nah, ini materi kita kali ini adalah menentukan fungsi jika komposisi fungsi dan fungsi yang lainnya diketahui. Nah, artinya begini. Kalau di sebelumnya kan kita sudah belajar bagaimana menyelesaikan dari komposisi dua fungsi. Sekarang bagaimana kalau ada salah satu fungsi itu yang tidak diketahui, seperti itu. Nah, kita akan coba kerjakan. Nanti ada di sini 3 soal. Coba perhatikan dengan baik supaya kamu bisa paham untuk mengerjakan soal latihan yang akan Ibu berikan nanti. Nah, contohnya di sini yang nomor 1 nih. Diketahui FOGX-nya adalah 6x² dikurang 3x ditambah 7 dan fx-nya sama dengan 3x kurang 2. Tentukanlah gx. Oke. Langkah-langkah mengerjakannya seperti ini. Kalau untuk menentukannya, lihat dulu dia apakah fungsi depan atau fungsi akhir. Artinya dia muncul di depan atau di akhir. Kalau seperti ini, untuk FOGX, maka GX ini sebagai fungsi yang di belakang, kan begitu. Nah, kalau fungsi yang di belakang, bagaimana caranya? Seperti ini. Pertama, yang diketahui itu apa? FOGX kan? Maka tuliskan FOGX-nya adalah 6x² kurang 3x ditambah 7. Nah, ingat lagi materi sebelumnya, kalau ingin mengerjakan FOGX, maka yang pertama kamu tuliskan itu adalah fx dulu kan? Fx-nya itu adalah 3x dikurang 2. Jadi kalau ada soal FOGX, maka ini menjadi 3 kali GX dikurang 2, kan begitu kan yang kemarin. Nah, kalau sudah seperti ini, maka FOGX kan di sini sudah diketahui. Gantikan aja, dia menjadi 6x² kurang 3x ditambah 7 sama dengan, lanjutkan dengan yang 3 kali GX dikurang 2. Setelah itu, yang negatif 2 itu kamu pindahkan ke sini. Nah, karena yang tinggal di sini harus yang ada GX-nya. Maka dia menjadi 6x² kurang 3x ditambah 7. Di sini kan tambah 2 kan jadinya. Tambah 2 sama dengan 3GX. Oke, maka menjadi 6x² kurang 3x ditambah 9 sama dengan 3GX. Yang ditanya itu kan adalah GX, kan begitu. Yang ditanya itu kan GX, sementara yang diketahui 3GX. Bagaimana dari 3GX menjadi GX? Berarti kan harus dibagi 3, kan begitu. Jadi semuanya kamu bagi 3. Nah, 3GX dibagi 3 yaitu GX. Yang ini juga kamu bagi 3, maka 6x² kurang 3x ditambah 9 dibagi 3, maka GX sama dengan 2x² kurang x ditambah 3. Jadi fungsi GX-nya adalah 2x² kurang x ditambah 3. Seperti itu. Itu kalau yang kita cari adalah fungsi yang di belakang. Sekarang yang nomor 2 ini, diketahui FOGX sama dengan 2x² kurang 6x tambah 1 dan GX sama dengan x tambah 3. Tentukanlah fx. Sekarang ini fx-nya ini adalah fungsi yang di depan. Sebenarnya menentukan, kamu jangan bingung ya. Jangan ambil kesimpulan, maksudnya kalau fx itu fungsi depan, kalau gx itu fungsi yang di belakang. Bukan, tapi tergantung komposisinya. Kalau FOGX, maka yang di depan itu fx, yang di belakang gx. Tapi kalau komposisinya GOFX, maka yang di depan itu kan gx, yang di belakang itu fx. Itu loh maksudnya. Jadi jangan kamu bilang yang fx itu pasti yang di depan, gx itu pasti yang di belakang. Bukan begitu ya. Berdasarkan komposisinya yang kita lihat. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. Yang nomor 2 ini
Diketahui tadi ini fungsinya adalah FOGX-nya adalah 2x kuadrat kurang 6x tambah 1. Yang GX-nya adalah ini kita tulis. Yang diketahui di sini kan FO, tulisan pun gak cantik. Nah, FOGX ini yang diketahui kan komposisinya. Yang diminta Fx, fungsi depan. Kalau mengerjakan fungsi depan biasanya kita itu harus melakukan sebuah pemisalan gitu. Jadi kalau diminta FOGX itu kan berarti kita itu mengerjakan, tulis dulu fungsi FGX kan begitu nih. Nah, FGX-nya adalah 2x kuadrat kurang 6x tambah 1. GX-mu berapa? FGX-nya tadi adalah x ditambah 3 sama dengan 2x kuadrat kurang 6x ditambah 1. Nah, misalkanlah x tambah 3 ini sama dengan y. Maka yang tinggal nanti harus kita ubah dia menjadi x sama dengan, ini kan masih y sama dengan. Maka supaya dia x sama dengan, ini kamu geser menjadi x sama dengan y dikurang 3. Seperti itu. Sudah? Kalau sudah kamu dapatkan y sama dengan 3, maka ini yang kamu substitusi. Nah, ini kamu substitusikan, dia menjadi seperti ini. Ke fungsi dari f x tambah 3 sama dengan 2x kuadrat kurang 6x tambah 1. Kan seperti itu. Nah, gantilah dia itu, tadi kan sudah kita ganti x tambah 3-nya itu kan menjadi y. Maka menjadi fy sama dengan 2 kali y kuadrat kurang 6 kali y ditambah 1. Maka 2 kali y-nya kan kamu ganti menjadi kok y sih tadi nih, fx. Bentar. Oke, kita ulang lagi ya. Tadi ini kan menjadi fy sama dengan x tambah 3-nya kan kita ubah tadi menjadi y. Maka fy sama dengan 2 kali, ganti yang ini menjadi x-nya menjadi ini. X-nya kamu ganti menjadi y kurang 3 kuadrat kurang 6 kali y kurang 3 ditambah 1. Seperti itu. Ngerti nggak sih? Ngerti lah ya. Nah, kemudian kamu substitusikan, maksudnya kamu selesaikan dulu y kurang 3 pangkat 2. Berarti ini begini. Y kurang 3 pangkat 2 sama dengan y kurang 3 kali y kurang 3. Itu menjadi y kuadrat kurang 3y kurang 3y tambah 9. Berarti itu y kuadrat kurang 6y ditambah 9. Seperti itu. Jadi ini bisa kita buat menjadi 2 kali y kuadrat kurang 6y ditambah 9. Kemudian ini kamu kalikan silang. Kamu kalikan ke dalam. Negatif 6 kali y berarti negatif 6y. Negatif 6 kali negatif 3 positif 18 tambah 1. Sudah? Ditambah 1 sama dengan, kita lanjut. Ini kamu kalikan ke dalam menjadi 2y kuadrat kurang 12y tambah 18 kurang 6y tambah 18 tambah 1. Maka yang sejenis bisa kamu kelompokkan. 2y kuadrat yang ini ke sini menjadi negatif 18y
ini ke 18 berarti tambah 18 tambah 18 36 tambah 1 37. Jadi FY-nya menjadi 2Y kuadrat kurang 18Y ditambah 37. Maka ubahlah Y menjadi X sehingga diperolehlah 2X kuadrat kurang 18X ditambah 37, seperti itu. Jadi intinya begini, kalau yang diminta fungsi yang depan, kamu lakukan dulu pemisalan. Misalkan GX-nya itu, yang GX-nya yang kamu misalkan, seperti itu. Apakah menjadi Y, menjadi T atau bagaimana terserah, tidak masalah ya. Setelah kamu misalkan, dia misalkan ini tadi X tambah 3-nya kita misalkan menjadi Y, ubah dia menjadi X sama dengan, seperti itu. Maka yang X-nya itu kan menjadi Y kurang 3. Maka semua yang ada X di FOGX-nya kamu ganti dengan yang sudah kita misalkan tadi. Ini menjadi Y kurang 3. Seperti itu. Harap masih mengerti ya. Tulis saja di bukumu, kemudian kembali pelajari supaya agak sedikit mengerti. Sekarang kita coba kerjakan yang nomor 3. Yang nomor 3 di sini diketahui GOFX-nya sama dengan 3X kurang 1 dan FX-nya sama dengan 2X kurang 1 per X tambah 5. Yang diminta yang pertama adalah GX, kemudian yang kedua FOG3. Nah, oke, kita lihat lagi. Kalau berdasarkan soal, kalau ada GOFX dan yang ditanya adalah GX, maka yang diminta ini adalah fungsi depan, kan begitu. Berarti ini kita harus memisalkan. Apa yang harus kita misalkan? Kita misalkan itu FX. FX yang kita misalkan. Oke, ini kita buat dalam pemisalan. Oke, kita misalkan dia menjadi Y. Oke, kita misalkan fx-nya menjadi Y. Maka Y sama dengan 2x kurang 1 per x tambah 5. Seperti itu. Ini kalikan silang dulu. Maka dia menjadi Y kali X tambah 5 sama dengan 2X kurang 1. Maka YX tambah 5Y sama dengan 2X kurang 1. Nah, ingat, tadi kan kita harus mengubahnya menjadi X sama dengan. Nah, gabungkan dulu yang ada X-nya. Yang ada X-nya di sini YX, kemudian ini keluarkan menjadi dia negatif 2X. Kemudian yang 5Y kamu keluarkan juga, tukar ya, saling tukar, maka yang positif 5 ini berpindah menjadi negatif 5Y dikurang 1. Seperti itu. Setelah itu, kamu keluarkan yang X. Dia menjadi Y kurang 2 sama dengan negatif 5Y kurang 1. Ini kan sama saja, kita hanya mengubah bentuknya. Mengubah bentuk supaya dia bisa menjadi yang X itu benar-benar terpisah seperti itu. Ini kan sebenarnya kalau kita kalikan sama saja. X kali Y itu kan XY atau YX sama saja. Kemudian X dikali negatif 2 berarti kan negatif 2X sama saja kan. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita buat X sama dengan. Jadi X sama dengan negatif 5Y kurang 1. Ini kan kali nih. X dikali Y kurang 2. Kebalikan dari perkalian itu adalah pembagian. Maka dia menjadi di sini Y dikurang 2. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah peroleh X sama dengan, sudah, setelah kita misalkan, kemudian kita peroleh X sama dengan, nah inilah yang kita substitusi kemana? Ke GOFX gitu, ke GOFX-nya. Maka kita tuliskan tadi GOFX-nya itu adalah 3X kurang 1.
Maka X-nya kamu ganti dengan ini menjadi 3 kali negatif 5Y kurang 1 per Y kurang 2. Ini dikurang 1 sama dengan kamu kalikan ke masing-masing suku. Maka dia menjadi di sini menjadi, kita ulang ya. Tadi di sini 3 kali negatif 5Y dikurang 1 per Y kurang 2 kurang 1 ya. Ya, kurang 1. Maka ini bisa kamu kalikan. 3 kali negatif 5Y negatif 15Y kurang 3. Kemudian di sini, oh iya, ini 3, bentar. Ini menjadi negatif 15Y kurang 3 per Y kurang 2 kurang 1. Nah, yang satu ini itu kita samakan penyebutnya menjadi negatif 15Y kurang 3 per Y kurang 2. Yang satu itu kan bisa kita ubah menjadi Y kurang 2 per Y kurang 2. Itu kan sama saja nih. Ya kan? Y kurang 2 per Y kurang 2 kan itu kan 1. Nah, setelah itu bisa kita ubah menjadi negatif 15Y kurang 3 dikurang Y tambah 2 per Y dikurang 2 sama dengan negatif 15 dikurang Y itu kan negatif 16Y. Negatif 3 ditambah 2 itu kan negatif 1 per Y kurang 2. Nah, kalau sudah begini, kamu ganti Y-nya menjadi X. Maka GX-nya, ini kan tadi GY. Maka GX-nya menjadi negatif 16X kurang 1 per X dikurang 2. Oke. Selesai untuk yang bagian A-nya. Sekarang yang bagian B. Yang bagian B-nya tadi yang bagian B yang diminta itu adalah FOG3. Nah, kalau FOG3 berarti yang dicari dulu FOGX-nya. Kan begitu. Apakah kita sudah peroleh FOGX? Belum. Nah, bagaimana mengerjakan FOGX? Ingat lagi pelajaran di pertemuan sebelumnya. Kalau yang diminta FOGX, maka kamu tulis dulu fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya yang sudah kita, yang tadi ya, sudah ada ya. Fungsi fx-nya itu adalah 2x kurang 1 per x tambah 5. Setelah itu, kalau yang diminta FGX, maka gantilah semua yang ada X-nya itu menjadi GX. Berarti ganti menjadi 2 kali GX kurang 1 per GX ditambah 5. Setelah itu kita buat GX yang kita peroleh tadi mana? Ini negatif 16X kurang 1 per X kurang 2. Bentar. Dari sini ya. 2 kali GX-nya tadi adalah negatif 16X kurang 1 per X kurang 2 kurang 1 per negatif 16X kurang 1 per X kurang 2 tambah 5. Oke, maka bisa kita buatkan dia menjadi, ini lakukan perkalian silang, negatif 32X kurang 2 per X kurang 2 kurang 1. Sudah? Per negatif 16, supaya ada bedanya ya, buat warna hitam aja, per
Sekarang penyebutnya adalah negatif 16x kurang 1 per x kurang 2 tambah 5. Seperti itu. Sebenarnya ini bisa langsung kita kerjakan dengan mensubstitusikan x-nya itu menjadi 3. Maka FOG 3 itu kan bisa kita buat menjadi negatif 32 kali 3 kurang 2 per 32 kurang 2 kurang 1. Gak muat ya. Per negatif 16 kali 3 kurang 1 per, kok 3 ini? Oh ya pas. Tadi negatif 16 kali 3 kurang 1 per, gak muat ya. Ribet begini. Nah, kita buat saja begini. FOG 3-nya adalah tadi negatif 32 kali 3 kurang 2 per, ganti X-nya menjadi 3. 3 kurang 2 kurang 1 per negatif 16x berarti 16 kali 3 dikurang 1 per 3 kurang 2, kemudian di sini tambah 5. Oke, kita selesaikan. 32 kali 2 96, negatif 96 kurang 2 per 1 kurang 1 per 16 kali 3 negatif 48 kurang 1 per 1 ditambah 5 sama dengan ini negatif 96, berarti negatif 96 kurang 2 itu kan berarti negatif 98. Negatif 98 dibagi 1 tetap negatif 98 kan, dikurang 1 per ini negatif 48 dikurang 1 negatif 49 bagi 1 tetap negatif 49 kan, 49 tambah 5, voila, negatif 49 tambah 5, maka ini menjadi negatif 99 per, karena ini positif berarti berkurang menjadi negatif 44. Ini bagi berapa? Bisa disederhanakan nggak? Bisa dibagi 11 kan, bagi 11 berarti ini menjadi, oh dibagi, ya pas, dibagi negatif bagi negatif kan positif, berarti dia menjadi 99 per 44, kemudian ini bagi 11 maka hasilnya menjadi 9 per 4. Oke, sampai di sini. Ini ya, bisa ya. Agak-agak seru sih ini soalnya. Nah, oke, itu saja untuk penjelasan materi kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, harap ditulis dengan rapi di catatannya, supaya sewaktu-waktu diperlukan bisa dibuka dengan riang hati karena tulisannya cantik seperti itu. Terima kasih untuk perhatian kita semuanya dan selamat pagi.